يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat di Masjidul Iman yang kita cintai ini. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah
kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Para jamaah sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di setiap majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu mewasiatkan tentang ketakwaan kepada para sahabatnya. Hanya dengan bermodalkan takwa kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Para jamaah sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau kita masuk mempelajari ilmu tentang Islam, masuk ke dalam agama Islam harus secara total. Belajar ilmu tauhid harus secara total, jangan setengah-setengah, agar kita tidak gagal paham. Belajar ilmu fikih itu pun juga dengan ilmu fikih jangan setengah-setengah, agar kita tidak gagal paham atau kita tidak salah paham. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu langkah-langkah setan? Jangan berteman dengan jin, jangan berteman dengan dukun. Itu langkah-langkah setan. Karena setan itu menjerumuskan manusia, tidak langsung dia menjerumuskan, tetapi secara berlahan-lahan. Maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu memberikan satu kabar di dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Barang siapa yang bangun di pagi hari lalu hanya dunia saja yang ada di pikirannya, seolah-olah tidak ada hak Allah terhadap dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia 4 penyakit. Barang siapa yang bangun di pagi hari lalu hanya dunia saja yang ada di pikirannya. Maksudnya apa dunia saja yang ada di pikirannya? Baru bangun bengenahang gegae, baru bangun bengenahang alat cengkeh, baru bangun sudah memikirkan sepeda motor, baru bangun sudah memikirkan cicilan. Hanya dunia saja yang ada di pikirannya, seolah-olah tidak ada hak Allah terhadap dirinya. Apa itu hak Allah? Hak Allah terhadap diri kita, kalau kita baru bangun jalan, yang pertama itu sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berzikir, setelah berzikir kita membaca Al-Quran sebentar. Itu hak-hak Allah terhadap diri kita. Kalau kita tidak, seolah-olah tidak ada hak Allah terhadap diri kita, karena kita selalu hanya memikirkan dunia saja sewaktu kita bangun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita 4 penyakit.
Penyakit yang pertama yang Allah akan berikan kepada diri kita ialah penyakit kebingungan yang tidak ada putusnya. Kita akan bersedih sepanjang waktu, kita akan bingung sepanjang zaman. Tidak punya uang, kita bingung bagaimana caranya mencari uang. Sudah punya uang, kita juga bingung bagaimana caranya belanjakan uang ini. Apa kalian beli? Bingung. Punya mobil, bingung. Tidak punya mobil, bingung. Tidak ada dipakai jalan-jalan. Punya mobil pun bingung. Bagaimana cara nanti membiayai alat-alat mobil tersebut? Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Itulah penyakit yang Allah akan berikan terhadap diri kita. Punya kerjaan, tak punya kerjaan, bingung, tak ada kesibukan. Ada kerjaan, bingung, kekenyalan. Kita selalu bingung dengan kehidupan alam dunia ini. Kenapa kita bisa bingung? Karena kita tidak pernah memenuhi hak-hak Allah terhadap diri kita. Itulah yang pertama, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit kebingungan yang tidak ada putusnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita penyakit kesibukan yang tidak ada ujungnya. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kesibukan. Sun ngalap cengkeh, ngalih rompengan. Sun ngalih rompengan, ngalap duren. Sun ngalap duren, ngempuk batu. Seolah-olah kita tidak pernah dapat istirahat. Kita selalu sibuk dengan waktu, dengan pekerjaan. Begitulah. Kita akan diberikan kesibukan yang tidak ada ujungnya. Sibuk terus di alam dunia ini. Seolah-olah dengan kesibukan tersebut kita akan menjadi kaya. Justru sebaliknya, dengan kesibukan tersebut bukan malah kita akan menjadi kaya, justru hutang kita akan tambah banyak. Itulah penyakit yang Allah berikan terhadap kita. Ketika kita tidak memenuhi hak-hak Allah terhadap diri kita. Yang ketiga, penyakit yang ketiga yang Allah berikan terhadap diri kita ketika kita tidak melaksanakan hak-hak Allah terhadap diri kita adalah kebutuhan kita tidak akan pernah terpenuhi. Sudah dapat gaji 10 juta masih saja kurang. Sudah dapat ongkos ngalap cengkeh terus saja kurang. Kebutuhan kita tidak akan pernah terpenuhi. Sudah punya sepeda motor, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, kepingin punya ini. Terus saja seperti itu. Kebutuhan kita tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah melaksanakan hak-hak Allah terhadap diri kita. Yang keempat, ketika kita tidak melaksanakan hak-hak Allah terhadap diri kita, maka penyakit yang keempat yang Allah akan berikan terhadap diri kita adalah keinginan, cita-cita atau angan-angan yang tidak pernah akan tercapai. Dia kejar angan-angannya setinggi langit sampai dia tidak tahu batasan. Angan-angan cita-citanya itu sampai di mana, dia terus kejar. Dia tidak tahu sampai di mana batasan-batasan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah ketika dia punya uang yang banyak, hidupnya dia akan bahagia. Ternyata bukan seperti itu. Ketika dia punya uang yang banyak, maka dia bukan malah akan mendapatkan kesengsaraan, tetapi justru dia akan mendapatkan kesengsaraan. Dia akan mencari kebahagiaan ke sana kemari, tetapi kebahagiaan itu tidak akan pernah ditemukan. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita.
Ketika kita bangun di pagi hari hanya memikirkan dunia saja, kita tidak pernah pikir hak-hak Allah terhadap diri kita. Yang pertama, kita akan diberikan penyakit kebingungan yang tidak ada putusnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kesibukan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebutuhan yang tidak akan pernah terpenuhi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita penyakit, keinginan, angan-angan atau cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada empat penyakit ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menghantarkan kehidupan di alam dunia ini dengan kehidupan yang hasanah. Dan mudah-mudahan Allah pula nanti hidupkan kehidupan di akhirat kita nanti dengan kehidupan yang hasanah pula, sehingga kita nanti bisa memasuki daripada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Naim dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang perlu diketahui bahwasanya nafas yang kita hirup setiap menit, setiap detik, setiap waktu ini adalah hak untuk menggunakan, bukan hak untuk memiliki. Maka pada saatnya nanti, pada masanya nanti, nafas yang kita hirup ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika nafas kita ini sampai di kerongkongan dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin di Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.